14 kesalahan keuangan besar yang sering banget dilakukan anak muda di usia 20-an atau awal 30-an. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau lo ngelakuin sekarang, lo bisa bayar mahal dalam bentuk stres, utang, dan penyesalan yang panjang. Tapi semua ini bisa banget dihindari. Bukan Deka dulu gaji UMR, sekarang belasan tahun kerja di luar negeri, dan punya miliaran investasi saham di ETF. Belum banyak tapi alhamdulillah. Oke, kesalahan pertama. Keluar gaji buat pamer, bukan buat belajar. Di usia 20-an kebanyakan ya dari kita masih proses belajar. Ya kalau lo udah kaya, good, happy for you. Tapi anehnya, hampir semua anak umur 20-an di Instagram banyak banget yang kelihatan kaya raya. Pakai sepatu larinya mahal-mahal, raket padelnya mahal-mahal. Tapi uang investasinya minim, rumah masih belum punya. Pose di depan mobil yang keren-keren, padahal mobilnya mobil rental atau mobil bapaknya atau masih cicilan. Padahal yang ngerti, yang udah tahu, itu semua cuma pamer. Dan Allah udah bilang nih, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia hanyalah permainan dan senda gurau perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kalian. Nah, maknanya apa sih? Allah tuh sama Nabi kita kasih warning bahwa dunia ini ya penuh jebakan gaya dan pamer. Saling berbangga-banggaan, tapi buat orang beriman ini cuma mainan sementara aja yang gak layak dijadikan tujuan utama. Ini gue bawa-bawa ayat cuma ngingetin gue sendiri ya. Orang yang bener-bener kaya dan sukses gak bakal peduli sama mobil lu dan raket panel lu. Mereka justru respect sama lo yang masih hidup sederhana, fokus belajar, lagi kerja keras, nggak gengsi dan berani sharing buat kebaikan orang. Coba deh naikin kemampuan lo cari uang. Contoh misalnya ikut kursus skill kek, kursus bahasa Inggris kek, bangun bisnis kecil kek, ikut pelatihan apa kek, minimal beli buku dan baca buku lebih banyak. Tapi bang, perihal gajian gimana nih bang bantunya? Nah masuk ke kesalahan kedua. Kesalahan kedua, bayar diri lo belakangan. Gue pertama kali dengar konsep ini dari buku yang udah legendaris banget namanya Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Banyak yang udah baca gue tahu, tapi banyak yang gak ngerti. Dan menurut gue ini adalah salah satu pola penting kalau lo pengen beneran capai kebebasan finansial. Robert ngejelasin cara orang bayar tagihan bisa dibagi jadi dua gaya. Gaya yang orang biasa itu disebut kebiasaan orang miskin. Begitu terima gaji lo langsung keluarin tuh duit buat bayar sewa rumah, kosan, bayar tagihan, handphone, Netflix, Disney, ngebiayain rencana nongkrong lu, makan-makan sama teman-teman buat hiburan healing. Habis itu baru mikir, ada sisa gak nih buat tabung atau investasi? Dan biasanya gak akan ada sisa, alias cuma niat doang, niat investasi tapi gak pernah terrealisasi. Ini adalah cara pikirnya orang miskin menurut Robert Kiyosaki. Nah, yang kedua, gaya orang kaya yang harus lo contoh. Begitu gaji masuk, langsung sisihin dulu minimal pasti ya 2,5% buat zakat, 10%-nya itu buat ditabung atau diinvestasiin. Baru sisa uangnya lo pakai buat tagihan, buat pengeluaran lainnya. Intinya anggap nabung investasi itu kayak bayar tagihan wajib. Bukan kalau ada sisa aja atau kalau inget doang. Sama kayak lo bayar listrik atau wifi gitu, tabungan lo juga harus otomatis. Dan tips gampangnya yang selalu lakuin adalah dia kali gaji ada langsung auto transfer 10% ke rekening tabungan yang beda. Jadi pasti zakat dulu ya. Yang kedua, jangan gabungin sama rekening belanja. Ketiga, jangan pakai kartu ATM buat rekening tabungan itu. Anggap uang itu nih keempat ya, udah hilang gitu dan gak boleh disentuh lagi. Ini buat investasi dan tabungan. Semakin lo cepat mulai, semakin cepat lo punya cadangan tempur emergency fund kalau terjadi hal darurat. Dan semakin cepat juga lo bisa mulai investasi. Nah lo udah kerja keras, jadi jangan jadi orang terakhir yang lo bayar. Bayar diri lo dulu, baru bayar yang lain. Kalau lo mau belajar investasi modal 16.000, grow ya 10%, bisa coba nonton dulu video gue yang ini nih. Kesalahan ketiga, nabung tapi duit lo stuck. Duit itu harus bekerja buat kita, bukan nganggur. Kedengarannya aneh ya, nabung itu salah dirinya. Ya nggak salah, tapi nabung tanpa tujuan, tanpa pertumbuhan itu salah strategi. Kebanyakan orang tuh yang masih muda ya, nabung buat cari aman. Contoh misalnya nih, nabung 500.000 per bulan, crack. Tapi disimpannya di rekening biasa. Diendapin doang. Terus lo mikir, wah kalau gue rajin gue bisa punya 4 miliar pas umur 70 tahun. Tapi tunggu dulu, lo lupa satu hal yang paling penting adalah inflasi. 4 miliar di 60 tahun lagi ke depan mungkin nilainya cuma kayak 1 miliar hari ini. Dan 1 miliar hari ini bisa aja cuma cukup buat beli rumah ukuran sedang aja. Mending uang itu lo kerjain biar dia jadi kasarnya karyawan dulu untuk kerja buat lo. Maksudnya lo investasikan uang itu biar dia ikut tumbuh. Atau bahkan invest ke diri lo sendiri biar skill lo naik, penghasilan lo naik. Misalnya nih lo habiskan 10 juta sekarang buat kursus skill digital. Tapi lo jadi bisa naikin penghasilan lo 2 kali lipat tiap bulan. Itu hasilnya lebih besar daripada nabung pasif di rekening biasa. Jadi ingat ya, duit itu harus kerja buat kita, bukan cuma diem. Kalau lo ngasih penghasilannya kecil, fokusin uang yang lo punya buat naikin nilai dari lo sendiri dulu.
skill lo, network lo, pengalaman ilmu lo. Kesalahan keempat, kerja cuman buat nyari gaji gede, bukan buat nyari ilmunya. Ini kesalahan yang sering banget terjadi di usia 20-an. Lo kerja cuman karena cari gajinya gede aja, bukan karena nyari ilmunya. Gue kasih contoh nyata ya, misalnya lo lagi kerja nih di perusahaan yang bagus misalnya, yang Bever kayak Sampurna atau perusahaan-perusahaan gede lainnya. Terus lo dapet gaji tiba-tiba 3 juta di tempat yang lain gitu, title-nya mungkin lebih bagus, jabatannya lebih bagus. Tapi perusahaannya nggak sebagus itu. Menurut gue timingnya masih kurang tepat ya, karena fase awal ini adalah fasenya belajar. Kecuali lo udah dan bisa berkembang lagi di perusahaan gede-gede kayak Lever, Sampurna atau lainnya gitu ya, boleh deh pindah. Tapi kalau perusahaan lu masih bagus, masih kasih jaminan kesehatan, masih bisa belajar terus, mending stay. Kalau bosan di tempatnya sekarang, mending minta pindah bagian, minta pindah negara. Tapi belajar dan memperkaya wawasan lebih penting di tahap ini ketimbang naik gaji iman 1, 2, 3, 5 juta. Nah, fase umur 20-an awal 30 tuh fasenya belajar banget, bukan fasenya cuan banget gitu. Cari duit semacam mereka harus lah. Tapi usia 20-an itu saatnya lo belajar skill baru, cari mentor, ngerasain kerja keras, bangun reputasi. Kalau lo dapet kerjaan yang bisa ngasih ilmu dan pengalaman luar biasa, itu jauh lebih berharga daripada tambahan 1, 2, 3, 5 juta per bulan gitu. Karena perusahaan yang mau bayar mahal di umur 20-an awal, biasanya udah nganggap lo tuh jadi. Mereka gak kasih lo banyak ruang untuk bertumbuh. Nah, maka dari itu coba deh dipikirin baik-baik. Fokus lo harusnya gini nih, gue kerja di sini karena gue mau jadi makin jago. Gue lagi nagam ilmu, bukan panen uang. Mindsetnya itu harus dibenerin. Tapi peringkat belanja gimana, Mbak? Nah, makanya masuk ke yang kelima. Kesalahan kelima, belanja gampang banget, investasi malah ribet. Ini juga kebiasaan yang banyak orang nggak sadar. Belanja semudah scroll and klik. Tapi kalau disuruh investasi, itu males, ribet. Padahal seharusnya kebalik ya. Investasi harusnya otomatis, belanja harus dibikin sulit gitu. Gimana caranya? Investasi ya bisa setting auto debit gitu loh. Langsung ke akun investasi setiap bulan. Udah gak perlu pikirin lagi. Belanja pakai dompet digital yang harus diisi manual dulu biar lo mikir 2 kali sebelum check out. Jadi uang buat masa depan lo harusnya udah jalan otomatis. Tapi uang buat belanjanya harus dijemput dulu. Tips praktisnya nih, isain rekening di 3. Rekening investasi itu udah auto debit, nggak diotak-atik. Rekening tagihan buat bayar kebutuhan rutin, yang kedua. Yang ketiga, rekening janjian. Ini doang nih yang boleh lo pakai bebas. Tapi kalau mau jalan-jalan, healing gimana bang? Nah, masuk yang berikutnya. Oke, kesalahan keenam itu jalan-jalan tanpa tujuan, cuman buang duit doang. Pernah nggak orang bilang ya, gue mau healing, jadi gue mau belanja aja deh. Atau yuk kita ke mall yuk, ngapain? Ya lihat-lihat aja deh sambil belanja. Itu artinya satu hal, hari ini adalah hari lu buang duit. Sama aja kayak ngomong-ngomong kayak gitu. Pergi shopping tanpa tujuan sama dengan cari masalah. Lo jalan ke toko tanpa daftar belanja, tanpa rencana, tanpa ada kebutuhan yang bener-bener lo pengen harus beli. Hasilnya lo keluar bawa tas belanja yang iseng. Dibeli dan tagihan yang nggak direncanain. Solusinya simpel banget. Belanja cuman pakai daftar belanja. Contoh, lo udah tentuin nih dari awal bulan ini gue butuh beli sepatu olahraga baru. Jadi begitu ke toko, ya udah lo cuman cari sepatu aja. Kalau ya jam tangan diskon 70%, itu tuh mata gitu, jalan terus. Kalau nggak ada di daftar berarti nggak penting buat dibeli. Kebiasaan kecil ini bisa bantu lo hemat jutaan rupiah tiap bulan. Intinya, belanja harus ada niatnya, harus ada anggarannya, harus sesuai daftar yang udah disetujui sama logika, bukan hawa nafsu kita. Nah tapi bang, mending masak sendiri apa beli makanan di luar ya? Nah kita masuk nih kesalahan berikutnya. Kesalahan ketujuh, masak sendiri itu hemat? Belum tentu. Kita sering banget dengar nasihat klasik, masak sendiri dong biar hemat. Ngapain makan di luar gitu ya mahal. Tapi itu nggak selalu benar. Kenyataannya waktu lo yang lo masak itu, uang lo kalau lo udah bisa ngasilin uang lebih dari 50.000, 100.000 per jam, kadang masak sendiri malah bikin lo rugi waktu. Kenapa? Karena masak itu bukan cuma masak. Lo harus pergi ke supermarketnya, lo harus belanjanya, lo harus cuci bahannya, lo harus masaknya, lo akhirnya makannya baru makan, akhirnya lo cuci piring, akhirnya beres-beresin dapur. Kok bisa 2 jam buat 1 kali makan doang gitu. Bandingin kalau misalnya ya lo makan di luar atau Grab atau Gojek itu yang maksimal masuk akal lah adanya, bukan fine dining ya, bukan yang di Michelin star. Harga 20-30 ribu sekali makan atau 10 ribu, waktu tinggal ambil makan beres jadi lo bisa dipakai buat ngerjain side hustle, kerjaan sampingan, nambah jam kerja, belajar skill baru, istirahat biar besok hukuman kerja lo makin maksimal. Tapi kan beda pengeluarannya, ya mungkin iya sih beda 50.000 seminggu misalnya, tapi kalau lo bisa pakai waktu itu daripada untuk masak tapi buat ngurangin diri lo dan hasilin penghasilan tambahan, nilai balik lo tuh jauh lebih gede. Lo lagi ngejar potensi besar, bukan ngejar diskon-diskon kecil. Catatan ya, ini bukan berarti lo gak boleh masak ya. Kalau lo suka masak, kalau itu passion lo dari masak, kalau punya quality time
pas lagi masak ya gas aja bro. Tapi kalau terpaksa masak cuman karena mikir itu lebih hemat, coba deh timbang-timbang ulang lagi. Ya kalau mau masak Indomie atau telur nggak masalah ya. Tapi ada yang nanya nih bang, tapi lingkungan gua toksik bang, ini harusnya gua kayak gimana nih? Nah kita masuk ke kesalahan berikutnya. Kesalahan ke-8, tinggal bareng orang yang salah bikin lo bisa gagal. Di usia 20-an banyak dari kita tinggal bareng teman-teman atau roommate. Tapi salah pilih orang tinggal bareng itu bisa bencana besar. Contoh roommate lo toxic, suka bikin rusuh, ngajak dugem tiap malam, sering telat bayar sewa, nggak peduli soal target atau masa depan, dan nggak fokus kerja, nggak pernah sholat. Kalau lo tinggal bareng orang-orang kayak begitu, mereka bakal nguras energi lo sendiri dan bikin lo melenceng dari jalan hidup lo sendiri. Bahkan yang baik-baik aja bisa bahaya juga. Ada juga roommate nih yang sopan, rajin, tapi punya mindset tuh yang kesempit. Ngejek impian lo, bikin lo ragu atas keputusan lo, ngeremehin visi besar lo. Mereka mungkin gak niat jahat ya, tapi suara pesimis mereka bisa jadi racun buat mindset lo gitu. Tapi orang banyak bilang, bang gue mau hemat tinggal di Bogor aja deh daripada di Jakarta. Oh no, kita masuk ke kesalahan berikutnya nih. Ini adalah kalau lo tinggal di tempat yang terlalu jauh dan gak strategis. Banyak orang milih tempat tinggal yang sewanya murah, tapi lokasinya itu jauh dari mana-mana. Misalnya ke kantor aja lo habisin 2,5 jam gitu, lo tua di jalan. Ke tempat makan jauh, ke tempat gym jauh, ke tempat olahraga jauh. Tiap hari lo buang berjam-jam cuma buat jalan atau nyetir. Dan lo bakal capek mental sama fisiknya. Solusinya ya bayar lebih dikit deh buat lokasi yang lebih strategis. Kalau lo bisa tinggal deket gym, dekat kantor gitu, dekat akses tol, transport kemana-mana deket, makanan enak dan murah juga deket, itu bukan pengeluaran yang gimana banget gitu. Itu investasi ke efisiensi hidup lo. Waktu adalah aset dan lo lagi kehilangan banyak kalau tinggal di lokasi yang gak strategis. Kadang ya tinggal lo bareng 5 orang di lokasi premium jauh lebih worth it daripada tinggal sendiri di tempat murahan tapi jauh dari mana-mana. Tapi bang, kok teman-teman gua seumur gua kayaknya di Instagram sukses-sukses ya? Nah ini juga hati-hati nih, kita langsung ke kesalahan berikutnya. Nah kesalahan berikutnya niru orang sukses di waktu yang salah. Banyak anak muda ngeliat mikir orang sukses, gue mau dong hidup kayak dia. Gue mau travel bisnis kelas, mobil keren, tinggal di apartemen mewah kayak si dia. Masalahnya, lo ngeliat hasil akhirnya, bukan prosesnya. Contoh yang sering kejadian nih, lo ngeliat orang sukses di umur 20-an sekarang terbang pakai private jet. Padahal lo gak ngeliat gitu, dulu dia juga pernah hidup di kos-kosan ramean, lupa wifi di kafe buat kerja, jualan kecil-kecilan, ngirit tiap hari biar bisa invest. Jangan tiru gaya hidup orang sukses saat mereka tuh udah di puncak. Tiru pola hidup mereka saat mereka masih bangun fondasinya. Kuncinya ya lihat timingnya. Urutan itu tuh penting gitu. Mewah di awal tuh bahaya. Ngirit di awal bisa mewah beneran tuh tapi nanti. Kesalahan ke-11 nih yang kita berikutnya itu ngukur harga barang tapi nggak ngukur waktu lo. Ini mind blowing. Tapi penting banget. Setiap kali lo belanja sebenarnya lo lagi tukar waktu hidup lo. Bukan cuma uang. Contoh nih misalnya gaji lo 50.000 per jam. Lo beli baju subjek 12.000. Artinya lo harus kerja 6 jam cuma buat beli satu baju. Sekarang bayangin kalau ada orang bilang kerja seharian full dan lo dapat hadiah baju ini mau nggak? Kalau jawabannya enggak, ya jangan dibeli gitu. Kalau lo udah capek kerja cuma bisa beli satu baju doang. Gue pernah ngalamin ini dulu. Gue dulu kerja di perusahaan biasa banget gitu, gajinya cuma UMR. Temen gue tiap hari makan sih 50.000. Berarti setengah dari penghasilannya langsung habis buat satu kali makan. Gila sih, jadi ya ubah deh mindset lo. Jangan tanya berapa ini harganya berapa, tapi tanya berapa jam dari hidup gua yang harus gua tuker buat beli barang ini nih yang mungkin gak penting buat lo. Kalau jawabannya terlalu mahal, tinggalin. Tapi bang, gaji gua udah gede lo. Ya iya mungkin gede, tapi investasi lo udah berapa? Rumah lo udah kebeli belum? Jangan salah ngebanggain sesuatu. Kita masuk ke kesalahan berikutnya. Kesalahan ke-12 adalah ngebanggain penghasilan bukan tabungannya lo. Di usia 20-an nih, banyak orang nganggap bang, gue udah gede nih 10 juta, 15 juta, 20 juta. Gue dapat proyek 20 juta nih per proyek, 30 juta per proyek. Tapi pertanyaannya, berapa dari itu yang lo simpan dan lo investasikan? Karena kenyataannya banyak orang yang punya penghasilan besar tapi nggak punya apa-apa. Ganti cara pikir lo, jangan bangga sama berapa yang lo hasilkan. Banggalah sama apa yang lo bisa simpen dan lo investasikan. Contoh temen si A misalnya, dan ini 8 juta, tabungannya 3 juta. Back gajinya 15 juta, habis semua buat gaya. Yang lebih kaya di masa depan jelas si A. Oke, kita masuk kesalahan ke-13. Takut cek rekening sendiri. Ini lucu, tapi relate banget. Gue dulu juga gitu. Aduh masa buka M-Banking, takut lihat saldo ya. Tapi justru itu yang bikin gue tetap miskin. Lo gak bisa perbaiki sesuatu yang lo gak mau lihat.
Sama kayak orang yang pengen kurus tapi nggak mau timbangan badan gitu, nggak mau timbang badan. Uangnya bocor kemana-mana dan lu nggak sadar gitu. Setelah gue biasain cek saldo tiap pagi, gue mulai tahu nih kapan pengeluaran gue naik. Bisa nggak prediksi tagihan bulan berikutnya. Mulai jaga pengeluaran lebih disiplin. Saran gue, buka rekening lo setiap hari. Jadikan itu kebiasaan pagi sama kayak sikat gigi. Nggak harus takut karena semakin lo lihat, semakin lo bisa mengendalikannya gitu. Tapi bang, masa nggak boleh sih nikmatin hidup? Nah makanya masuk ke kesalahan yang terakhir. Kesalahan ke-14, nggak nikmatin hidup selagi muda. Dengan bijak ya. Ini kebalikan dari semua yang udah kita bahas. Kadang kita terlalu fokus nabung, ngirit, investasi sampai lupa kapan lo bisa nikmatin hasil hidup lo sendiri. Bukan berarti lo boros dan hedon ya. Tapi ada hal yang cuma bisa kita lakuin saat muda. Contohnya naik gunung 5 hari, jalan ke luar negeri sambil nginep di hostel, backpacking bareng temen-temen, ngerasain pengalaman unik yang gak bisa lo ulang pas umur 40 tahun ke atas. Dan itu semua layak lo kasih ruang. Asal gak murah semua tabungan lo. Gak ngorbanin masa depan lo. Lo bakal bangga ceritain ke anak cucu lo nanti. Jadi intinya hidup di usia 20 aja itu adalah waktu dia bangun fondasi. Kesalahan keuangan di usia 20-an bisa ngebentuk atau merusak hidup lo ke depannya. Kalau lo salah langkah, lo bisa bayar mahal selama bertahun-tahun. Tapi kalau lo bener dari sekarang, hidup lo bisa 10 langkah lebih maju dari yang lainnya. Jadi intinya hindari gaya hidup buat Amer, fokus belajar, bertumbuh, bukan langsung cari cuan yang gede banget. Investasi ke diri lo sendiri adalah investasi terbaik. Bangun sistem yang otomatisin kebiasaan baik kita. Nikmatin hidup dengan cara yang lo banggain sampai tua nanti. Pelan-pelan boleh, tapi jangan pernah berhenti. Kalau lo mau tahu cara investasi yang benar, lo bisa di video ini. Nah kalau lo mau tahu pensiun cepet caranya sebagai karyawan gimana supaya kantor tuh udah punya tahu money banyak di belakang, lo bisa klik video ini. Thank you for watching. Ciao.